Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3341 menggantikan Xingzi Xiaowa. Ledakan. Gemuruh. Lautan darah Mosa melonjak dan berguling, dan kehampaan berdengung. Kendalikan, dan bertarunglah atas namanya. Kata-kata lembut Su Huahua, seperti mantra, bergema tanpa henti di tempat yang tidak diketahui. Mengendalikannya. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, tidak pernah memikirkannya, sepertinya layak untuk diceritakan oleh Su Huahua. Lebih baik daripada hanya duduk di sana menunggu mati, premisnya adalah dia bisa mengendalikan Xiaowa. Keadaan pikirannya jernih, dan api kesadaran membakar yang tidak diketahui. Mudah dikatakan, tetapi sulit dilakukan. Xiaowa tidak sadarkan diri, dan segel hukuman bukanlah lampu hemat bahan bakar. Jika kesadaran mengambil alih, itu akan terhapus dengan paksa. Tahan. Ye Chen mendengus dingin, dan kata, Tao, melebur ke dalam tubuhnya, lalu keluar. Bersamaan dengan kata, Tao, ada cukup banyak karakter Dunjiatian untuk membantunya bertarung. Bersenandung. Segel kata, hukuman, berdengung, dan cahaya abadi bermekaran, yang tidak bisa dilanggar. Bersenandung. Kata, Tao, juga jatuh ke angin, dan banyak karakter Dunjiatian. Yang masing-masing abadi, menampilkan wajah aslinya dalam kegelapan, dan karakter Tian diatur sendiri, mengarah ke karakter hukuman. Dengan cara ini, tekanan Ye Chen turun tajam. Dengan cara ini, kesadarannya terukir sedikit demi sedikit ke dalam lautan roh Xiaowa. Mati. Void Demon dan Void Demon menyeringai, memutuskan bahwa bayi kecil itu tidak akan bangun, dan tidak ada harimau di pegunungan. Bagaimana mungkin mereka, para monyet, tidak melompat? Xiaowa, dengan kekuatan penghancur, ingin melahapnya. Cepat. Su Huahua memanggil, dan benar-benar diserang oleh dua iblis, tidak dapat pulih. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ada suara berderit dalam kegelapan, itu adalah Ye Chen yang mengatupkan giginya. Meskipun dia tertahan oleh baju besi, segel kata, hukuman, bukan untuk dipajang, dan bahkan bayi kecil itu tidak dapat memecahkannya. Apalagi dia dengan kata, hukuman, membuat masalah, dia memiliki kesadaran untuk menjadi master sangat terbatas. Kekal, konyol. Kedua iblis itu tertawa dengan tidak sopan, dan darah iblis itu bahkan lebih buruk lagi, menenggelamkan Xiaowa berkali-kali. Terlihat bahwa tubuh Xiaowa sudah berbintik-bintik, yang merupakan tanda pembusukan, entah itu tidak cukup kuat, sedang tertidur lelap, dan kedua iblis itu melampaui Huangdi. Memanfaatkan bahaya orang lain bukanlah apa-apa. Tiba-tiba, terdengar suara omelan, dan cibiran itu terdengar dengan suara Dao Tian. Suara itu datang dari kedalaman kehampaan. Ye Chen pernah melirik ke samping, dan bisa melihat bahwa itu adalah peti mati perunggu kuno, yang diseret oleh makhluk tak dikenal sebelumnya, dan kemudian berlari ke Xiaowa dan membuat keributan besar. Ye Chen pernah berpikir bahwa orang di dalam peti mati telah musnah. Dari sudut pandang ini, pria itu masih hidup, dan termasuk dalam barisan yang sama dengan Xiaowa. Kamu juga ingin mengadili kematian. Iblis ilusi mencibir, dan melirik ke sana, seolah dia tahu siapa itu. Namun, dia tidak menyukainya. Yang benar-benar membuatnya takut, selain Eternal Heaven, adalah si kecil ini. Dia tidak menyukainya, dan Void Demon juga tidak menyukainya. 1 lawan 1, ada semacam 1 lawan 1. Peti mati perunggu kuno itu bergetar, dan dia telah menyeberang dari kehampaan, tetapi dia tidak berani mendekat, hanya mendengarkan teriakan dari orang-orang di peti mati, jelas tahu bahwa dia lemah dan tidak bisa melawan dua setan. Keluar. Iblis ilusi mendengus dingin, dan peti mati kuno yang ketakutan itu melarikan diri. Apa-apaan ini semacam peringatan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, lelaki itu kembali lagi, memilih tempat yang nyaman, dan mengutuk sekeras-kerasnya, tujuannya. Sangat jelas bahwa ini untuk mengulur waktu untuk Xiaowa. Keberadaan si kecil itu sangat penting. Jika dia ditelan, dia akan kehilangan segalanya. Kedua iblis itu mengabaikan. Pada saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada menyempurnakan Xiaowa. Makan aku dengan pedang. Pria di dalam peti mati, tidak mau kesepian,
membunuhnya dengan suara mendengung, menebaskan pedangnya dan melarikan diri. Tikus. Void Demon tersenyum, mengangkat tangannya, dan menyeka cahaya pedang menjadi kehampaan. Ambil pukulan lagi dariku. Pria di dalam peti mati meraung dengan arogan, dan setelah menebas dengan pedang, dia lari tanpa malu-malu. Membuat masalah adalah membuat masalah. Meskipun saya ingin membantu pertempuran, saya masih harus melihat siapa yang saya hadapi. Void Demon, Anda dapat menggantung dan mengalahkannya hanya dengan satu, apalagi dua, itu disebabkan oleh palu peledak bayi. Sekarang, bahkan peti matinya tidak keluar, benar-benar wall rajut. Ledakan. Kali ini, iblis ilusi yang menamparkan tangannya dan menghancurkan cahaya pedang dengan paksa. Ayo, ada pedang lain. Pria di dalam peti mati itu terkejut untuk waktu yang lama, dan menabrak darah roh jahat itu. Kali ini, dia sedikit malu. Kali ini, kedua iblis itu bersiap, dan sebelum orang di peti mati dapat menyerang, mereka menamparkan bersama, dan peti mati kuno dan berat itu diputar ke samping sepenuhnya. Engah. Ye Chen dapat dengan jelas mendengar suara muntah darah, pasti orang di peti mati itu terluka. Bangun. Pria di peti mati itu meraung, itu pasti raungan dari jiwa, memanggil Xiaowa. Tubuhnya sedih. Ye Chen dengan jelas mendengar kesedihan dari raungan itu. Mungkin karena ukiran kesadarannya, dia sepertinya melihat gambar kuno, atau itu adalah pertempuran yang menentukan antara manusia dan dewa, dan betapa tragisnya kekalahan umat manusia. Tahun-tahun tanpa akhir. Perubahan tak berujung. Seharusnya tidak ada yang mengingat waktu, tetapi darah dan air mata mengalir ke dunia. Bangun. Orang di peti mati meraung lagi, dan peti mati itu retak. Xiaowa tidak bangun. Namun, Kaisar ke-10 dari Great Chu terbangun, dan kesadarannya menjadi dominan. Pada saat itu, Xiaowa membuka matanya lebar-lebar. Saat mata terbuka, ada dua cahaya abadi yang keluar dari matanya, dan bayi kecil itu tidak lagi kecil, tetapi tumbuh sedikit demi sedikit, dan menjadi penampilan Ye Chen. Alam semesta, dan kepalanya adalah rambut putih, mengalir seperti air terjun, helai demi helai, diwarnai dengan keabadian, dan suara misterius langit bergema di seluruh dunia. Kamu masih sangat kuat di dunia. Suksuhua sedikit gemetar, dan berbisik pelan seperti isak tangis. Kelopaknya penuh dengan kabut air, memantulkan cahaya abadi, dan memadat menjadi embun beku. Tidak ada yang tahu untuk siapa dia meneteskan air mata. Ini adalah penampilan ilahi yang harus dimiliki oleh seorang komandan yang manusiawi. Pria di peti mati itu cukup bersemangat, melompat-lompat di peti mati perunggu kuno. Kamu. Ekspresi Void Demon tiba-tiba berubah, dan mereka mundur selangkah. Tatap mata mereka, penuh ketakutan. Mereka takut pada Xiaowa, dan mereka juga takut pada wajah Ye Chen, itu seperti kutukan, dipaku dengan kuat ke jiwa mereka, dan seperti mimpi buruk, menghantui mereka selamanya. Menghancurkan. Ketika Ye Chen memarahi, Wan Yu gemetar, dan menjadi abadi-abadi, dan berguling kembali ke laut ajaib. Kekuatan semacam ini bisa disebut kehancuran. Memang benar dia adalah kuasi Huangdi, tetapi Xiaowa melampaui Huangdi. Dia memasuki kesadaran Xiaowa dan meminjam kekuatan Xiaowa. Berdiri di lautan peri, dia seperti dewa abadi, dengan penglihatan kuno satu demi satu. Semua dalam sekejap, menjadi kekal. Tidak, itu tidak benar. Void Demon menyipitkan matanya sedikit, seolah-olah dia bisa melihat misteri itu dalam sekejap. Bukan dia. Iblis ilusi yang hendak melarikan diri juga berhenti, matanya berkilau karena sihir. Berpura-pura menjadi misterius. Mengetahui bahwa dia bukan komandan manusia, kedua iblis itu mendapatkan kepercayaan diri dan menyerang pada saat yang sama. Iblis ilusi melakukan Taoisme dengan satu tangan, membentuk lingkaran matahari hitam yang terik. Iblis kosong menjadi langit iblis, melakukan putaran bulan hitam, yin dan yang menciptakan kehancuran bersama. Ayo! Ye Chen berteriak dan melangkah keluar, kepalan emasnya terkepal erat. Namun, sebelum dia bisa mengucapkan mantranya, kata, hukuman, di antara alisnya berkelebat untuk selama-lamanya. Dengan baik. Ye Chen mengeluarkan dengusan teredam, yang awalnya merupakan pukulan penghancur, tetapi tiba-tiba kehilangan kekuatannya, Shenhai bersenandung, kepalanya akan meledak dalam kesakitan yang parah, dan kesadarannya juga akan musnah. Engah. Engah. Dia berhenti, tetapi serangan kedua iblis itu jatuh pada waktu yang tepat. Matahari hitam penuh dengan sinar, dan masing-masing dari mereka dihancurkan. Tubuh Ye Chen ditutupi dengan bekas luka. Cahaya. Engah.
Ye Chen menyemburkan darah, mundur, dan hampir mati dalam hitungan detik. Tunggu. Su Huahua buru-buru mentransmisikan suara itu, membutuhkan kesadaran untuk melawan segel Xingzi. Ye Chen tidak menjawab, dan terus batuk darah. Tunggu. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, betapa menakutkannya bayi kecil itu, ingatannya telah terhapus, belum lagi Zun Huang kecilnya, dia dan segel Xingzi tidak berada dalam dimensi yang sama. Membunuh. Kedua iblis itu berteriak dengan keras, dan mereka menyerang bersama, menghancurkan dan menyerang satu demi satu. Engah, engah, engah. Ye Chen cukup sengsara sehingga dia tidak bisa menahan kesadarannya, apalagi melawan. Sebagian besar waktu, dia berjuang keras, dan dalam beberapa saat, dia hampir terkoyak. Aku mengambil kembali apa yang baru saja aku katakan. Orang di dalam peti mati terbatuk. Dia mengira dia adalah komandan umat manusia, tetapi sekarang tampaknya dia terlalu banyak berpikir. Komandan mereka tidak begitu lemah. Jika kamu tidak bisa diam, tunjukkan kekuatan untuk melawan langit abadi. Ambil adikmu, kenapa kau tidak datang? Ye Chen mengutuk secara diam-diam, dan sepertinya bisa mendengar kata-katanya, meterai hukuman itu menjijikkan. Ledakan. Saat berbicara, iblis ilusi datang lagi, dan membuka dadanya dengan telapak tangan. Kemudian, 3 tulang abadi dicabut dan diubah menjadi kekosongan di telapak tangannya. Engah. Void Demon cukup mendominasi, dan Ye Chen terbelah dengan energi pedang dari Demon Heaven. Bagaimana mengatakan? Di masa lalu, mereka semua diperintah oleh umat manusia, dan mereka begitu dipukul sehingga mereka tidak bisa mengangkat kepala. Sekarang mereka semua menunjukkan kekuatan supernatural mereka. Semacam Daosin yang hilang, disertai dengan darah Ye Chen, diambil kembali waktu dan waktu lagi. Tunggu. Ye Chen mengatupkan giginya, begitu kesadarannya terhapus, dia menjadi master. Bersenandung, bersenandung. Kata Dunjiatian seperti orang gila, dan dia bertarung satu demi satu, dengan paksa menahan kata, Sing. Ini semua berkat Ye Chen. Kaisar ke-10 Dacu, obsesinya abadi, begitu pula keyakinan dan kemauannya. Keabadian inilah yang mengilhami karakter surgawi. Hal yang paling mendominasi adalah kata, Tao. Jika karakter Dunjiatian lainnya adalah tentara kecil, maka itu adalah seorang jenderal sejati, atau dengan kata lain, seorang komandan. Karena berkah dari Dunjia, itu naik. Apa yang disebut top up, berarti menutupi kata Sing dan mengukirnya di tengah alis Ye Chen sebagai gantinya. Segel sebelumnya melemah dan cahaya segel dilemparkan. Ledakan. Pada titik ini, Ye Chen menstabilkan sosoknya, menjadi abadi dalam sekejap, dan membentuk kembali tubuh emasnya, niat membunuh di tubuhnya dan luka di tubuhnya semuanya dilebur ke masa lalu olehnya. Jalankan. Iblis ilusi membunuhnya dalam satu langkah, menutupi langit dan bumi dengan telapak tangannya. Bunuh aku. Ye Chen menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah, dan dengan satu pukulan, dia memberkati keabadiannya, mengukir jalannya, dan juga mengintegrasikan kekuatan Xiaowa, menghancurkan semua ilusi dengan satu pukulan. Engah. Setan ilusi itu memercikkan darah, tulang tangannya meledak, dan dia berbalik ke samping. Engah. Void Demon tidak jauh lebih baik, dia dipotong oleh keabadian, dia dipotong dari kepala ke pinggang, tulang iblis diwarnai dengan darah iblis, mereka runtuh menjadi kehampaan, mereka terbang terbalik, mencoba membentuk kembali, tetapi keabadian menjadi abadi, dan kehancuran menjadi abadi, itu menyembuhkan luka. Yah, aku mengatakan itu. Pria di peti mati itu berbicara dalam-dalam, dan pukulannya cukup kuat. Katakan saja. Bahkan jika dia bukan komandan umat manusia, dia tetap harus layak untuk wajah itu. Kehormatan itu adalah semacam pencegahan. Komandan sejati umat manusia, kecuali surga abadi, tidak ada yang cukup untuk dilihat. Itu dia, bukan dia. Dibandingkan dengan pria di peti mati, gumaman Su Huahua sedikit menyedihkan. Ini tidak penting untuk saat ini. Yang penting kedua iblis itu telah dianiaya, meskipun mereka bukan komandan manusia yang sebenarnya, mereka tidak sebanding dengan mereka. Ini adalah keabadian abadi. Bagaimana kalau kembali ke surga dulu? Ye Chen bergumam, berpikir sejenak, bagaimana dia bisa begitu kuat dan menguasai jalan surga. Huang dipanggang. Kalahkan semua iblis satu persatu menjadi abu. Pikirkan tentang itu, atau menyerah. Belum lagi yang lainnya, tapi bicara saja tentang paksaan ini bisa langsung menghancurkan langit. Episode 3342 mengambil kembali waktu dan ruang. Ledakan.
Ledakan. Baik iblis ilusi dan iblis nihilistik jatuh ke tanah, dan tubuh fisik mereka runtuh. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Kedua iblis itu mengertakkan gigi. Tidak apa-apa kalah dari komandan manusiawi sejati, tetapi pihak lain bukanlah komandan manusiawi sejati. Ledakan. Ye Chen mundur, dan lautan peri abadi menelan kedua iblis itu. Buka untukku. Iblis ilusi meraung, memegang langit dengan kedua tangan, merobek celah dalam keabadian, bergegas keluar seperti naga, menyapu iblis yang berguling dan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Kemana harus pergi? Dengan dentang, Ye Chen menutupi langit dengan telapak tangannya, dan iblis ilusi yang baru saja terbunuh dikirim kembali ke Xianhai, dan tubuh iblis yang dibentuk kembali itu runtuh sekali lagi. Membunuh. Tidak mau kalah, Void Demon bergegas keluar seperti melawan langit. Ledakan. Dengan telapak tangannya, Ye Chen mengubah keabadian menjadi keabadian, Taoisme menjadi tidak habis-habisnya, menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia, memukul kekosongan berdarah iblis, bahkan tanpa bernapas, sebelum memasuki lautan peri. Adegan setelah itu sangat eye-catching. Jenis eye-catching ini mengacu pada setan ilusi dan setan kosong. Mereka benar-benar sengsara. Setiap kali mereka ingin membunuh laut peri, mereka akan dipukul mundur oleh telapak tangan Ye Chen. Darah jatuh ke laut peri, dan terhapus keluar inci demi keabadian, memaksa kedua iblis itu menjadi gila. Aku tidak bisa dipukuli sampai mati. Gumam Ye Chen pelan. Lagi pula, dia bukan bayi sungguhan. Jika dia tidak bisa membunuh seseorang yang melampaui Huangdi, pasti dia tidak cukup kuat. Ini seharusnya menjadi aturan tidak tertulis dalam kegelapan. Perbaiki mereka sampai mati. Melihat Ye Chen menunjukkan kekuatan gaibnya, orang-orang di dalam peti mati sangat bersemangat, melompat-lompat. Bersenandung. Mengapa Anda membutuhkan dia untuk mengatakan, Ye Chen sudah melakukannya? Laut peri yang bergolak telah berubah bentuk, dan telah dibentuk menjadi tripod besar, yang didasarkan pada tripod yang kacau, dan bahkan pola Dao di atasnya. Berevolusi dengan jelas, menyatukan kedua iblis. Terperangkap di dalamnya, mencoba memurnikannya, api abadi di kuali menyala, dan guntur mengamuk, benar-benar padam seperti kehancuran. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua iblis itu tidak akan tertangkap tanpa perlawanan, seolah-olah mereka gila, mereka bertabrakan di kuali, dengan banyak kekuatan penghancur, membombardir lagi dan lagi, setiap sinar cahaya menjadi warna malapetaka. Hancurkan. Ye Chen mendengus dingin, dan kuali dewa bergetar tiba-tiba. Selain api dan guntur, ada juga energi pedang abadi di dalam kuali, yang menempuh jarak 80.000 mil, semuanya membawa kekuatan penghancur, dan darah dan tulang kedua iblis itu menetes, setiap luka di tubuhnya sulit untuk pulih. Semakin gila keduanya. Dua iblis yang melampaui Huangdi tidak hanya bercanda, meskipun tripod yang dilakukan oleh Ye Chen mendominasi, itu juga retak di bawah pemboman berulang kali. Saya juga menyalahkan Ye Chen karena tidak dapat menggunakan kekuatan tempur asli Xiaowa. Dari awal hingga akhir, dia meminjam kekuatan Xiaowa, dan kata hukuman, meski ditutup-tutupi, selalu menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik, dan kata, Dao, tidak bisa lama-lama ditekan. Bersenandung. Peti mati perunggu kuno itu bergerak dan melompat melintasi udara. Peti mati itu digantung di tripod, dan ada air terjun perak yang menggantung. Itu adalah jalan dan akumulasi ilahi, yang memberkati tripod untuk membantu menyempurnakan kedua iblis itu. Dia datang, tapi Ye Chen lemah. Itu masih segel Xingzi, mencoba yang terbaik untuk melakukan serangan balik dan mendapatkan kembali kendali. Tunggu. Pria di peti mati itu berteriak keras. Aku tidak bisa menahannya. Ye Chen mengatupkan giginya, dia hanya seorang kuasa Huang, bagaimana mengalahkan tuan rumah, kata-katanya juga mengkonfirmasi fakta, Xingzi melakukan serangan balik, dan Dao Zi, bersaing untuk supremasi di antara alisnya, terkadang Xing, terkadang Tao. Karena mereka, momentum Ye Chen tidak stabil. Ketika karakter Xing memegang kendali, pemaksaannya anjlok. Dan ketika karakter Tao memegang kendali, auranya melambung ke langit lagi, begitu terjalin, itu memberi kesempatan pada kedua iblis untuk bernapas. Setiap kali karakter Xing memegang kendali, dia menyerang dengan sangat keras. Tidak akan lama, mata Ye Chen merah, dan mereka sudah merah. Memang, tidak butuh waktu lama. Sangat disesalkan. Xingzi tidak memberinya kesempatan, dan membuat masalah lagi dan lagi. Menabrak. Bunga palsu juga bergabung dalam pertempuran, dan cahaya cemerlang memantulkan hal yang tidak diketahui.
Ini ilusi, mengapa? Setan ilusi mendesis, dengan marah memarahi bunga ilusi, seolah-olah dia tahu bahwa bunga ilusi membantu dalam pertempuran, dan karena bantuannya, Ye Chen menstabilkan posisinya lagi, disempurnakan selamanya. Eternal Godless. Kata Suksuhua dengan ringan, implikasi di dalamnya, Ye Chen tidak bisa mengerti. Tapi kedua iblis itu mengerti. Ada juga orang di peti mati, yang juga orang dalam game, dan harus menjadi kam yang sama dengan bunga ilusi kalimat, abadi dan tak bertuhan, berarti terlalu panjang dan terlalu kuno, penuh darah dan air mata. Vena yang sama. Ye Chen bergumam pelan. Yang disebut vena yang sama mengacu pada iblis ilusi dan bunga ilusi, keduanya memiliki kata ilusi. Setan sebenarnya agak terlibat. Menurut pemikirannya, mereka mungkin cabang dari vena yang sama. Dia benar. Namun, hubungan antara kedua ilusi tersebut jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Bersenandung. Pikirannya bergetar, dan kekuatan pemusnahan datang lagi. Itu masih kalimat. Pada saat ini, ia memegang kendali dan hampir memusnahkan kesadaran Ye Chen. Bersenandung. Setelah itu, Daozi melakukan serangan balik, dengan moralitasnya sendiri, dan mampu mendengar raungan orang biasa, kesadaran Ye Chen yang hilang terseret kembali olehnya, dan menekan Xingzi. Situasinya adalah situasi seperti itu. Kesadaran Ye Chen kabur, kepalanya hampir meledak, dan kedua Dunjia Tianzi menghadapinya. Dialah yang menderita. Dia hanya seorang kaisar semu, jadi dia tidak tahan akibatnya. Dalam kabut, dia sepertinya melihat periode waktu dan ruang. Benar, surga kehilangan ruang dan waktu dan terwujud dalam kegelapan. Tahan. Ye Chen berteriak dengan keras, dan kata-kata dari kata-kata itu tidak dapat diikuti, dan dia menahan kata-kata hukuman. Ayo. Mata Ye Chen seterang obor, dan dia mengendalikan bayi kecil itu sejenak, dan merebut ruang dan waktu sejenak. Gambar dan jejak periode waktu itu semuanya terukir di tubuhnya. Panjang periode waktu dan ruang yang hilang, dalam keabadian momen, sepenuhnya kembali. Ada kekurangan di langit dan alam semesta, tapi dia sempurna. Sebab, periode ruang dan waktu ini telah menyatu dengan tubuhnya. Dengan kata lain, selain dia, tidak ada seorang pun di surga yang bisa menjadi kaisar kehancuran. Saat ini, jika dia mau, dia bisa langsung menghancurkan tanah itu. Premisnya adalah dia bisa keluar dari tubuh Xiaowa. Pertarungan yang mengancam jiwa, ini akan menjadi langkah terakhirnya, tetapi ini juga merupakan langkah yang paling sulit. Sangat mudah untuk berasimilasi dengan Xiaowa, tetapi sulit untuk dipisahkan. Bahkan jika ruang dan waktu diambil, dia masih terjebak di tangan Xing. Tubuh, seperti kandang. Ini tidak penting untuk saat ini. Yang penting, bagaimana cara memurnikan kedua iblis itu, bagaimana dengan kedua monster itu. Jika kamu tidak keluar saat ini, kapan kamu akan menunggu? Kedua iblis itu mendesis, dan teriakan mereka sepertinya menyebar ke seluruh kekosongan, dan mereka seharusnya menyerukan aliansi. Ledakan. Begitu dia meminumnya, itu bekerja dengan baik. Di kedalaman kekosongan, ada roh jahat yang bergejolak, dan hantu yang merengek melolong, seperti kutukan kuno. Pikiran Ye Chen goyah saat mendengarnya, dia pasti iblis, iblis yang melampaui Huangdi, dan, dengan kedua iblis itu masih berada di sisi yang sama. Ledakan. Lawannya jahat, dan barisannya sepertinya tidak tercakup. Di kedalaman ilusi, selain Mosa, ada juga lautan peri yang cerah. Sialan, apakah kamu masih hidup? Pria di peti mati itu meraung, seolah-olah dia tahu siapa itu, dan karena dia tahu siapa itu, dia sangat bersemangat, benar-benar melampaui Huangdi, dan dia adalah seorang jenderal di dunia manusia. Dunia. Ledakan. 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 Ada perang besar di sini, dan perang juga terjadi di perbatasan palsu. Setan ketiga ingin datang, tetapi dihentikan. Berapa banyak lagi? Ye Chen menghela nafas dalam hatinya, dan mencoba yang terbaik untuk mendukungnya, dia belum mencapai Huangdi. Begitu banyak eksistensi di luar Huangdi telah melompat keluar, yang berarti meskipun dia bernama Huangdi, dia masih sedikit siami di luar alam semesta. N. Episode 3343 Perjudian untuk Kehidupan dan Penyempurnaan. Bersenandung. Bersenandung. Kuali Dewa Abadi berdengung dan sangat tidak stabil. Karena serangan kedua iblis, mereka bertabrakan berulang kali, membentuk lingkaran cahaya kehancuran, menyebar tanpa batas dan ilusi. Sebagian besar dari mereka tidak akan merasa baik jika Kaisar Zhonghuang menderita. Ye Chen sudah cukup untuk menjebak mereka. Tunggu. Orang-orang di peti mati berteriak dengan keras, peti mati perunggu kuno berdengung dan bergetar,
air terjun perak jatuh lagi, dan banyak retakan terbentuk di kuali dewa. Air terjun perak yang dia korbankan memperbaiki retakan satu demi satu. Seperti itu kesempatan bagus, tidak bisa membiarkan iblis ilusi dan iblis kosong melarikan diri. Tunggu, aku tidak bisa dihancurkan. Void Demon meraung dengan marah, dia telah menjadi raksasa, dan demon yang mengepul telah menjadi lautan. Dikurung dalam sangkar seperti ini, dia benar-benar marah, dia adalah sosok yang sunyi. Ini, buka untukku. Serangan Void Demon menjadi lebih ganas, dengan kekuatan magis menghancurkan dunia, dan memaksa pengeboman. Setiap kali dia memukul, Ye Chen mengerang sekali, dan hampir kehilangan kesadaran setiap saat. Penindasan. Ye Chen mengatupkan giginya, bersikeras untuk tidak melepaskannya, jika kedua iblis itu diizinkan melarikan diri, bahkan jika dia bisa menentang langit dan menjadi kaisar kehancuran, dia masih akan dimusnahkan, dan kekuatan tempurnya akan tidak berada pada dimensi yang sama. Inilah situasinya. Kedua iblis itu hendak keluar, tetapi Ye Chen menekan mereka dengan putus asa, dan itu menjadi tarik-menarik. Kedua belah pihak berjuang keras, dan mereka tidak berani ceroboh sedikit pun. Konsekuensinya akan serius. Kekosongan ini telah menjadi tanah kehancuran. Melihatnya dari kejauhan, itu adalah lautan kehancuran, dan kuali ilahi abadi adalah gunung yang berdiri di lautan abadi, diukir dengan pola Dao, dan juga diukir dengan keabadian. Tidak ada yang boleh percaya bahwa ini burung tidak mengotori nak. Sebenarnya ada 5 orang yang melampaui Huangdi, 1 tidak sadar, 1 tidak diketahui, 1 dipeti mati, dan 2 sisanya disegel di kuali ilahi, dan mereka membombardir dengan sekuat tenaga pada ini momen. Dan Ye Chen masih yang memiliki basis kultivasi terendah. Meskipun alamnya rendah, keberadaannya sangat penting. Pertempuran ini masih bergantung padanya. Jika dia dapat menstabilkan posisinya, dia dapat memurnikan kedua iblis tersebut. Menghancurkan dunia. Karena itu, dia tidak punya jalan keluar. Tahan. Ye Chen mendengus dingin, gemetar dengan kata-kata keabadian dan Tao. Namun, kata hukumannya ulet. Ye Chen dan Dao Zi bekerja sama, tidak hanya gagal untuk menekannya, tetapi hampir kehilangannya dalam situasi ini, belum lagi memurnikan kedua iblis itu, bahkan sulit untuk menjebak mereka. Xingzi terlalu menjijikkan. Bersenandung. Pada saat ini, keabadian yang berbeda mekar di tubuh Ye Chen yang disebut berbeda mengacu pada cahaya abadi itu, yang bukan miliknya, Ye Chen, tetapi milik orang luar. Tepatnya, itu berasal dari Xiaowa. Meskipun lelaki kecil itu sedang tidur, meskipun dia tidak sadarkan diri, dia secara tidak sadar bertarung melawan segel hukuman. Ye Chen masih bisa mendengarnya menderu-deru, betapa marahnya dia, dan hanya karena segel sialan inilah dia bingung. Bangun! Ye Chen berteriak sekuat tenaga, dia jelas tidak bisa menahan situasi, dan Xiaowa harus datang. Namun, Xiaowa tidak menanggapi. Ia juga ingin bangun, tetapi masalahnya adalah ia tidak dapat bangun, karena Ye Chen bergabung dengan yang tidak diketahui, yang tampaknya merusak keseimbangan, sehingga secara paksa diseret ke dalam tidur nyenyak. Untuk bangun, Ye Chen harus tidak bisa dibedakan. Pada saat ini, ia hanya secara tidak sadar memberkati keabadian dan menolak hukuman. Karena berkahnya, kata Tao mengambil kendali. Ada juga karakter Dunjia Tian lainnya, serta bunga palsu, semuanya dengan mana, mereka dengan paksa menekan karakter hukuman, dan cahaya abadi memenuhi tubuh suci Ye Chen. Menghancurkan. Ye Chen mendengus dingin, dan kemakmuran abadi membungkus seluruh kuali dewa. Yang disebut retakan sembuh dalam sekejap. Momen ini, mungkin ribuan tahun, adalah momen keabadiannya, yang mengembangkan kuali dewa menjadi ekstrim. Sialan. Void Demon melolong marah. Tubuhnya yang menjulang tinggi terendam oleh energi pedang abadi, dan selokan darah ditarik keluar. Jenis yang sulit disembuhkan, dan fondasinya juga rusak. Kekuatan penghancur ada di atas, dan itu akan runtuh. Setan delusi tidak jauh lebih baik. Sulit bagi mereka berdua untuk keluar dari kuali, dan mereka diserang oleh kuali, dan mereka tidak bisa diam. Kekuatan pemusnahan yang mengerikan, disertai dengan cahaya abadi, memantulkan warna hari kiamat. Abis sejengkal demi sejengkal. Bagus sekali. Melihat kedua iblis itu ditekan, para dewa di peti mati sangat kuat, dan pola dewa di peti mati pulih secara bersamaan dalam sekejap, memberkati air terjun peraknya, dan juga memberkati keabadian. Ah! Deru kedua iblis itu semakin meratap. Mereka terjebak di dalam kuali, darah dan tulang mereka dilebur, dan bahkan roh primordial mereka dihancurkan. Kandangmu,
sangat sulit untuk membebaskan diri. Melihat kekalahan dari tubuh iblis dan layu roh primordial, tetapi sulit untuk membalikkannya. Ledakan. Gemuruh. Di kedalaman ilusi, ada pertempuran terus-menerus, iblis ketiga ingin datang untuk menyelamatkan, tetapi diblokir. Jenderal manusiawi dalam barisan Xiaowa sendiri memang tidak dibangun, kekuatan mengguncang alam semesta, dan energi darah meledak menjadi ilusi. Di kedalaman, saya benar-benar ingin mati selamanya. Pergi. Ye Chen mendengus dingin. Kata-kata ini untuk orang-orang di peti mati, karena kedua iblis di dalam kuali sama-sama berkultivasi dalam pengorbanan darah, dan mereka ingin menggunakan ini untuk mengorbankan pukulan paling mengerikan untuk menghancurkan pemurnian kuali ilahi yang abadi. Kuali pecah, itu akan menjadi pertempuran dalam kehancuran besar, orang-orang di peti mati pasti akan menderita. Bersenandung. Mengapa Anda membutuhkan? Ye Chen berkata bahwa orang-orang di peti mati juga melarikan diri, mengorbankan bagian terakhir dari air terjun perak, dan kemudian melarikan diri sampai mereka melarikan diri dari kedalaman kehampaan, menonton dari jauh. Ledakan. Gemuruh. Apa yang bisa dilihat Ye Chen adalah benar, kedua iblis itu benar-benar menjadi gila, mereka pasti dipaksa untuk menjadi gila, seluruh tubuh mereka dinyalakan dengan api hitam, darah mereka dikorbankan ke alam desolate, dan mereka memadatkan pukulan paling kuat. Tingkat kekuatan itu membuat Ye Chen berdebar. Saya khawatir bayi kecil saat ini, jika dia bangun, mungkin tidak enak badan. Beri aku istirahat. Kedua iblis itu meraung serempak, dan pada saat yang sama, mereka menembakkan pancaran cahaya sihir hitam, dan kedua sinar itu langsung bergabung menjadi satu, menyapu pandangan kehancuran, dan itu adalah juga penuh dengan power of destruction. Sebuah lubang besar diledakkan, dan tripodnya meledak berkeping-keping. Engah. Ye Chen menyemburkan darah dan berguling keluar, Yu Wei hampir mengubur tubuh suci itu. Engah. Bunga ilusi juga terluka, setengah dari bunga merah cerah diledakkan, dan berdarah, berkat keberadaannya yang tidak diketahui, dan Ye Chen dan Xiaowa membawanya, jika tidak, akibatnya akan membawanya pergi. Semua, dia tidak lengkap saat ini. Engah. Engah. Ada juga dua iblis yang juga terluka. Mereka pasti menderita serangan balik yang besar, dan mereka berdua mengorbankan basis kultivasi mereka. Saat ini, mereka tidak terlalu sepi. Keduanya jatuh ke puncak Huangdi. Hanya pada titik ini barulah dia tiba-tiba berhenti, tidak ada bentuk manusia sama sekali, mereka semua berlumuran darah dan tulang, dan setiap sinar energi yang meluap dapat menghancurkan kubah abadi keabadian, bahkan jika itu tidak ada di hutan belantara, itu masih akan mengejutkan dunia. Semesta, ayo pergi. Bahkan tanpa memikirkannya, kedua iblis itu melarikan diri dari kekosongan ini bersama-sama. Tapi aku tidak bisa melawan lagi. Tidak terlalu sepi, saat ini mereka tidak bisa mengalahkan Ye Chen dan Xiaowa, lebih baik pergi lebih awal. Jika Anda tidak terburu-buru, Anda harus lari, dan Anda harus berlari lebih cepat. Jika Anda sangat lambat, Anda tidak harus setelah pergi. Kehampaan ini adalah tempat pemakaman. Kemana harus pergi? Ye Chen berteriak keras, membengkokkan busurnya dan memasang anak panah, dan menembakkan panah abadi, melewati ketiadaan dan kehampaan. Satu panah abadi berubah menjadi dua, menembus dua setan. Engah. Cahaya darah hitam masih sangat menyilaukan. Kedua iblis itu berubah menjadi bunga darah, mekar dalam kehampaan, dan melolong mengerikan. Namun, dia tidak mati. Ye Chen ingin mengejar, tetapi dia merasa tidak berdaya, dia terhuyung satu langkah, dan kata, Dao, di antara alisnya diganti dengan, Sing. Tidak peduli bagaimana kata, Dao, menyerang, tidak peduli seberapa keras dia dan Xiaowa melawan. Sulit dikendalikan, dan momentumnya juga sulit dikendalikan, anjlok dalam sekejap. Lari, kemana harus lari? Orang-orang di peti mati berteriak, Ye Chen tidak bisa diam, dialah yang menunjukkan kekuatannya, kedua iblis itu tidak lagi berada di hutan belantara, tetapi dia melampaui Huangdi, dan kultivasinya adalah dominan, dan nah, kedua orang itu sudah setengah mati, dan sulit untuk membentuk kembali tubuh dan jiwa iblis, dia bisa membersihkannya sendiri, bahkan jika dia tidak bisa keluar dari peti mati, dia masih bisa lakukan. Ayo pergi. Kedua iblis itu mendesis dengan marah, menyeret tubuh iblis mereka yang lumpuh, melarikan diri jauh. Ledakan, ledakan, ledakan. Yang menanggapi mereka adalah serangan orang-orang di peti mati, mengejar dan berkelahi sepanjang jalan. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya mereka merasa gembira, pencuri itu menunjukkan dominasi ke samping. Sialan.
Setan ketiga di kedalaman kehampaan mendengus dingin, dan tidak membunuhnya ketika dia tiba. Dia juga menyalahkan jenderal manusiawi yang dia hadapi, itu terlalu menakutkan, dan dia tidak diberi kesempatan. Nyatanya, ada setan lain dalam kegelapan. Sangat disayangkan bahwa umat manusia lawan tidak sendirian, dan mereka semua diam-diam menahan diri. Dalam situasi ini, begitu perang dimulai, itu akan menyapu alam semesta, dan itu akan menjadi huru-hara. Engah. Ye Chen memuntahkan darah lagi, kesadarannya benar-benar musnah, dan tubuh sucinya meledak. Xingzi memegang kendali mutlak. Bagi Xiaowa, ini mungkin bencana. Baginya, itu adalah kesempatan. Kata, hukuman, menekan Xiaowa, dan itu memberinya kesempatan untuk berbagi. Dengan cara ini, pertarungan judi seumur hidup akan menjadi penyempurnaan jasa. Begitu dia keluar, dia dapat segera menjadi kaisar kehancuran. Keluarlah untukku. Ye Chen meraung, itu adalah raungan dari jiwa, ingin berpisah. Tapi dia meremehkan kesulitannya. Meskipun Xiaowa ditekan, pikiran bawah sadarnya masih ada, dan siapapun yang terintegrasi ke dalamnya tidak akan dapat melarikan diri, atau mungkin kata Xing yang merusak kesadarannya secara diam-diam. Ye Chen pernah melihat ini sebelumnya. Sedini langit tidak tahu, Xiaowa lewat dengan mengerikan, dan mengatakan bahwa orang biasa adalah semut, seperti wajah surga, kejam dan haus darah, tetapi Ye Chen mengerti bahwa itu bukan niat asli Xiaowa, itu adalah kata hukuman. Merusak kesadarannya. Operasi semacam itu sangat jahat. Makhluk tertinggi yang bermartabat dan manusiawi yang digunakan sebagai penembak akan menjadi malapetaka. Untungnya, Xiaowa cukup kuat untuk melawan. Kata hukuman itu mengerikan, dan tidak ditutupi. Ingatannya dihapus, tetapi keinginan obsesifnya ada. Bahkan jika kesadarannya kosong, dia juga diam-diam bertarung, jika tidak, dia akan menjadi boneka. Keluar untukku. Mata Ye Chen memerah, mencoba lagi dan lagi. Namun, itu masih sangat sulit. Perasaan ini seperti berada di rawa, dia ingin keluar, tetapi ada dua tangan di bawahnya yang memegangnya erat-erat, dan tidak ada tempat untuk menunjukkan nafas di tubuhnya. Bersenandung. Pada titik kritis, kata-kata Tao dan Dunjia menunjukkan kekuatan supernatural mereka, dan mereka terukir satu persatu ke yang tidak diketahui, tepatnya, mereka terukir di tubuh Ye Chen untuk memberkati dia selamanya. Ngomong-ngomong, Xiaowa hanya memuntahkan satu hal. Hal semacam ini adalah kata Dunjia Tianzi, yang sulit dicerna saat dimakan di perut. Keluarlah untukku. Ye Chen berteriak untuk ketiga kalinya, mengenakan baju besi, bertukar konsep keabadian, dan secara paksa dipisahkan dari tubuh Xiaowa, membentuk sepotong baju besi, melayang satu per satu. Dengan baik. Lihatlah Xiaowa yang masih tertidur lelap, dengan raut wajah kesakitan, karena terpisah, Xiaowa mendapatkan kembali keseimbangannya, dan rasa sakit itu menunjukkan bahwa ia melawan dan ingin bangun dari tidur lelap. Pahala dan kebajikannya lengkap. Ruang bawah tanah mengatur diri mereka sendiri, membentuk tubuh suci Ye Chen. Dalam pertempuran yang mengancam jiwa, dia menang. Dalam sekejap keabadian, Panglima Rakyat Jelata segera maju. Episode 3344 bertarung melawan langit -1. Langit dan alam semesta, guntur dan kilat. Menatap ke langit, 7 putaran matahari hitam tidak lagi ilusi, tetapi memadat tanpa batas. Setiap putaran berevolusi dengan visi pemusnahan, dan setiap sinar cahaya penuh dengan warna hari kiamat. Tekan Wanyu. Dunia sedang dalam kekacauan. Ada terlalu banyak retakan di angkasa, terlalu banyak pusaran ilusi, dan terlalu banyak kilatan petir. Awan hitam dan kabut menutupi kedalaman yang seharusnya jernih dan gelap, dan gunung serta sungai besar tidak lagi terlihat. Satu persatu, bintang-bintang kehidupan kuno semuanya telah membusuk, dan jejak terakhir asalnya telah hilang. Kehancuran, kesedihan, keputusasaan, dan kegelapan secara bertahap menyelimuti keadaan pikiran orang-orang biasa. Semut, gemetar. Senyum Kaisar Desolate dari wilayah luar, seperti guntur abadi, mengguncang kubah abadi selama berabad-abad, seperti lonceng kematian, berdentang untuk semua makhluk hidup, bergema tanpa batas melalui langit 10.000 wilayah. Nasib semua surga, kebesaran akan bertahan selamanya. Deru rakyat jelata menjadi lagu pemakaman hari kiamat. Dari penyempurnaan Zun Huang hingga Kaisar Fana, mereka semua mengepalkan senjata dan mengenakan baju besi kuno. Tentara diatur dalam formasi, dan bendera pertempuran di langit sangat ganas, berkibar tertiup angin. Tidak ada yang memiliki rasa takut.
Bahkan jika dewa ingin menghancurkan dunia, dia harus bertarung untuk terakhir kalinya. Kematian akan membawamu kembali. Ini harus menjadi keyakinan yang dianut oleh semua makhluk hidup. Saya sangat percaya bahwa tubuh suci akan kembali melawan langit ketika rakyat jelata dalam bahaya, dan akan membalikkan keadaan gunung dan sungai yang bobrok ini. Ini adalah kehendak. Itu juga obsesi, hidup yang kekal dan keabadian. Turun, turun untukku. Kaisar Kera Kecil berteriak, memegang tongkat besinya, dan naik ke langit berulang kali, mencoba menyodok salah satu dari 7 matahari hitam, terlihat sangat tidak nyaman. Sangat disesalkan. Dia tidak bisa melakukannya. Belum lagi dia, bahkan permaisuri pun tidak bisa melakukannya, itu adalah sebuah visi, dan itu setara dengan jalan surga. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan, bergema di seluruh langit. Itu Xuan Huang. Ketika para kaisar melihatnya, langit berbintang yang luas meledak sejuta mil, mengepulkan roh jahat, hitam dan melolong, seperti kegelapan dari neraka, menelan hantu dan membunuh dewa, ingin membantai makhluk dunia. Itu adalah pasukan iblis. Benar, Outland akan datang. Kali ini berbeda dengan yang lalu, tidak ada pilar Optimus, dan retakan adalah bagiannya. Formasi Agung Mingming masih ada, begitu juga penghalang langit. Namun, retakan keluar lebih dulu, dan hanya ada Outland Demons, tidak ada Kaisar Outland seperti yang saya katakan sebelumnya, lubang kecil di celah dapat memungkinkan tikus masuk, tetapi anjing tidak bisa, dan Kaisar Outland adalah anjing pemburu kelas berat. Namun, mereka kasual. Akhir dunia semakin dekat, anakku. Setan surgawi menyeringai, dan bergegas keluar berkeping-keping, dan menyerang benua Xuan Huang, seperti samudera yang gelap gulita, menelan langit dan bumi sepenuhnya, menutupi cahaya dunia. Ayo. Kaisar Kera Kecil berhenti menyodok matahari, mengayunkan tongkat besi, dan yang pertama membunuh kaisar yang menjaga Xuan Huang, seperti Qin Yu, Long Jie, Zhong Huang, Si Zun. Semua berangkat, dan setelahnya itu, banyak orang mengikuti, termasuk biksu dari semua surga dan kaisar agung dari generasi muda. Ledakan. Tanpa menunggu penyelamatan dari pihak lain, arah Nether pun meledak. Membunuh. Setelah menyerang pasukan Nai Emo, 9 kaisar jahat membuka jalan, dan iblis jahat merajalela. Perang. Supreme yang menjaga tempat ini akan menyerangnya. Ledakan. Kemudian datang Great Chu, tembok kota Southern Chu, yang membentang 3 juta mil dari timur ke barat, berdiri tegak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, lalu tiba-tiba runtuh, dan meledakkan celah sejauh 300 mil. Kamu menggertakku, tidak ada seorang pun di Chu. Kaisar, Jenderal, Yan Luo, Dewa Pedang. Ada terlalu banyak kaisar, satu demi satu, istri dari keluarga tubuh suci juga wanita, dan mereka berperang melawan iblis suci ke istana dewa. Ini belum selesai. Ada lebih banyak retakan, satu demi satu, langit, dunia bawah, domain roh, domain api. Semua retakan meledak, dan kabut sihir yang mengepul menyapu pasukan dari domain luar, tak terhitung jumlahnya, seperti tirai hitam yang menutupi langit, menutupi gunung dan sungai yang besar. Engah, engah, engah. Melihat ke bawah dari langit, itu adalah lautan manusia, satu demi satu, darah terhubung bersama, belum lagi di bawah jalan kaisar, bahkan yang tertinggi pun berdarah. Ledakan, gemuruh. Jalan Taiko dan kehancuran besar primordial juga tidak terhindar, retakan pecah berkeping-keping, pasukan iblis surgawi, iblis bencana, dan iblis suci membanjiri langit dan bumi, dan ada banyak kaisar asing. Perang. 130 kaisar Xuan Huang keluar bersama dan memblokir jalan Taiko. Ledakan. Para dewa naik ke langit dalam satu langkah, menyapu bersih 9 setan suci semu, dan memasuki surga tertinggi. Makhluk tertinggi lama di surga juga membakar harapan hidup mereka. Bunuh, bunuh, bunuh. Generasi pertama iblis suci melolong, tertawa dengan tidak hati-hati, ganas dan tirani. Permaisuri tetap diam dan melangkah ke dunia bawah. Meskipun Kaisar Huang dari wilayah luar ada di masa depan, jenazah Kaisar Huang telah tiba, dan masih ada 2 kaisar, kecuali yang menjaga segel kuno, semua kaisar telah berpartisipasi dalam pertempuran tubuh Huangdi. Darah abadi, lalu terpantul penuh kepalsuan. Tidak mengherankan, dia akan mati dalam pertempuran, tidak mampu menghentikan kedua tubuh Huangdi. Raungan bergema di seluruh dunia. Cahaya darah menyelimuti seluruh langit, membasuh dunia dengan darah. Ini bukanlah pertempuran yang menentukan, tetapi ini adalah awal dari pertempuran yang menentukan. Setiap benua, setiap langit berbintang, dan setiap bintang kuno penuh dengan api perang, berlumuran darah merah,
ada aliran pasukan iblis dari wilayah luar, dan kultivator dari seluruh dunia mengikuti satu demi satu, dan di sana bukan tanah murni lagi langit runtuh. Situasi pertempuran sepihak, dan langit benar-benar dikalahkan. Ada terlalu banyak setan dari wilayah luar, dan jumlah makhluk tertinggi benar-benar akan menghancurkan langit. Sama seperti ini, setan langit dan 7 roh jahat belum sepenuhnya terbentuk, dan masih ada 3 kaisar yang sunyi yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Oleh karena itu, surga membutuhkan kaisar yang sunyi untuk mendukung pemandangan tersebut. Bahkan Kaisar Huang, apa yang digunakan untuk bertarung, apa yang digunakan untuk melawan langit. Ini darah yang luar biasa. Kedua kaisar yang sunyi itu tersenyum sedikit, sudut mulut mereka sedikit terangkat, dan generasi iblis suci tertawa cukup kejam. Mereka semua adalah penonton, dan mereka semua suka menyaksikan perjuangan semut. Seperti sejauh menyangkut, itu adalah lagu ajaib yang tak tertandingi. Nasib surga, keagungan bertahan selamanya. Suara gemuruh memenuhi langit, terlalu banyak orang meledakkan diri, dan ada banyak makhluk tertinggi di antara mereka. Ada terlalu banyak orang luar. Meledak, satu demi satu kehidupan baru, jatuh dalam genangan darah. Tidak ada yang punya waktu untuk melihat ke belakang. Ini perang semua orang bertempur dalam pertempuran berdarah, darah dan air mata, leluhur yang tak terhitung jumlahnya, generasi muda yang tak terhitung jumlahnya, jatuh di bawah kuku besi outland berkeping-keping. Ye Chen. Raungan Changsheng adalah raungan dari jiwa, memanggil pria itu untuk kembali, Komandan Changsheng. Lihatlah potongan gunung dan sungai ini. Itu telah menjadi neraka. Ledakan. Dunia tidak menunggu kedatangan Ye Chen, tetapi menunggu iblis Chong Qixia. Visi pemusnahan akhirnya terbentuk. Pada saat itu, cahaya kiamat meredupkan dunia, dan malapetaka pemusnahan datang. Pada saat itu, seluruh tubuh Kaisar Iblis Surgawi penuh dengan cahaya iblis. Dia adalah pembawa 7 roh jahat, dengan perasaan paling akurat, dan akumulasi kekuatan penghancur. Semut, gemetar. Tianmo Huangdi menyeringai, dia telah mengangkat telapak kakinya, penghalang langit telah runtuh, dan tidak ada yang bisa menghalangi jalannya lagi, hanya dengan satu langkah, negara dan pegunungan akan menjadi hancur. Hilang. Wajah Changsheng pucat, dan bahkan Kaisar pun kehilangan tekad. Huangdi, itu adalah Huangdi. Jika dia datang, tidak ada seorang pun di surga yang bisa menandinginya. Bersenandung. Pada saat ini, cahaya abadi terbang dari luar alam semesta. Setelah melihat dengan hati-hati, saya menyadari bahwa itu adalah tombak perang. Itu benar, itu adalah tombak pertempuran abadi, melewati kekosongan, melewati ketiadaan, datang dari akhir tahun, rentang waktu tanpa akhir, dari putaran pertama matahari, terus sampai putaran ke-7, memaku 7 kejahatan roh dalam kegelapan. Adegan itu cukup menakutkan. Setan surgawi Chong Qixia. Mereka dilemparkan ke manisan Hao oleh seseorang. Visi menghancurkan dunia dihancurkan untuk pertama kalinya melintasi ruang dan waktu. Kali kedua ini bahkan lebih memalukan, dan keabadian menembus secara langsung. Oleh karena itu, visi menghancurkan dunia dan kekuatan penghancur surga semuanya dipaku di sana oleh tombak itu, dan bahkan penghalang langit yang hancur pun benar-benar ditusuk oleh tombak itu. Inci demi inci pulih. Engah. Kaisar Iblis Surgawi memuntahkan darah, mengambil langkah, dan sebelum dia jatuh, dia terhuyung setengah langkah. Dia adalah pembawa 7 roh jahat, dan jika ke-7 roh jahat itu ditusuk, dia akan ditusuk. Memainkan kekurangan di tempat. Tipu aku, surga dan tidak ada siapapun. Teriakan keras ini, sunyi dan dingin, bergema di seluruh alam semesta, memadamkan iblis yang tak ada habisnya. Kaisar ke-10 dari Great Chu telah tiba, dan komandan rakyat jelata di 10.000 wilayah tidak ada. Episode 3345 bertarung melawan langit -2. Ledakan. Dalam momen abadi, keagungan tubuh suci menyebar ke seluruh alam semesta, itu adalah lingkaran emas, gemerlap dan cerah, menghancurkan kegelapan di dunia, dan membakar percikan yang disebut harapan lebih terang dari sinar matahari. Betapa banyak manisan Hao. Kata-kata itu geli, tetapi mata para biarawan di langit secara kolektif lembab, jadi katakan saja. Terlepas dari kehidupan dulu dan sekarang, Ye Chen tidak pernah mengecewakan rakyat jelata. Kamu akhirnya berhasil. Permaisuri tersenyum manis, seolah dia bisa melihat sosok itu melalui kehampaan yang tak berujung, dan akhirnya kembali ke langit ketika orang-orang dalam bahaya. Jika dia datang setengah langkah kemudian, dia akan mati. Jika menghilang, seluruh langit juga akan menjadi debu dalam sejarah.
Untungnya, dia menyusul. Itu mencegah iblis surgawi bergegas menuju Qixia, dan juga memblokir langkah kaki Huang Di. Juga karena cedera Huang Di, dia memusnahkan tubuh Huang Di dan memberinya kesempatan untuk menyaksikan mitos tersebut. Tubuh suci mendominasi. Raungan histeris bergema di seluruh dunia. Mendominasi, bukan hanya mendominasi. Tombak Ye Chen menembus iblis surgawi Chong Qixia. Kekuatan Huang Di juga abadi dan abadi. Dia adalah dewa, dewa abadi, dan suara taonya adalah komedi ilahi tertua, membangkitkan semua makhluk hidup. Kehendak. Kaisar Desolate Iblis Surgawi meraung. Melihat seluruh alam semesta, dia adalah yang paling memalukan. Dia membawa Qixia, tetapi menderita dua luka serius, satu untuk selamanya, dan yang lainnya untuk melintasi ruang dan waktu. Sayang sekali dia, Kaisar yang sunyi, dipukuli dari kekurangannya. Juga berteriak, ada Etian Mo Huang Di. Penghalang itu hancur beberapa saat yang lalu, dan dia hendak memamerkan kekuatannya, tetapi sebelum dia meninggalkan alam iblis, dia terhalang oleh penghalang dari surga, dan kepalanya terbentur dengan suara dentuman. Ah! Kaisar Iblis Surga Suci melolong, mata lubang hitam berlumuran darah, dan dia menggertakkan giginya. Bagaimana Ye Chen bisa menjadi kaisar? Bagaimana mungkin dia, yang tidak menaati dewa, menjadi kaisar? Berapa kali dia melanggar aturan lagi dan lagi, membuat variabel lagi dan lagi. Ledakan, gemuruh, deru langit, kilat dan guntur, dan murka Kaisar Huang, yaitu penggambaran jalan surga, jelas hanya selangkah lagi, tetapi pemberontakan abadi melukai Qixia dan jalan surga. Ledakan. Di tengah raungan, Ye Chen turun dalam tubuh nyata. Dia mendarat di alam iblis surgawi, dan dengan satu langkah, dia menghancurkan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh alam iblis surgawi hampir hancur berkeping-keping. Dia benar-benar dewa abadi, bercahaya dan bercahaya. Suara abadi. Saat dia datang, Huang Di gizinya juga datang. Malapetaka ini tidak ada kaitannya dengan jalan surga, melainkan musibahnya sendiri. Dia secara paksa mengubah tubuh Dharma Jihad, tetapi tubuh Dharma menghilang dalam sekejap. Itu jalan surga. Dia memberontak melawan hukum, tetapi dewa menjungkir balikkan alam semesta. Tunggu. Dengan kata nyaring, Ye Chen menyerang Kaisar Huang dari alam iblis surgawi. Ini untuk memberi tahu surga. Meskipun Tian Mo Chong Qixia dipaku di sana, itu tidak berarti bahwa dunia tidak akan hancur, dan malapetaka akan tetap datang, tetapi itu hanya diperlambat oleh tombak perang abadi miliknya. Sebelum akhir dunia tiba, surga harus dijaga. Terutama generasi iblis suci, dia tidak boleh dibiarkan mati. Huang Di dari domain iblis suci masih memiliki arti keberadaan kaisar wilayah iblis surgawi. Di mata permaisuri, masalah ini pada dasarnya tidak mungkin diselesaikan. Itu hanya karena Tian Mo Huang Di milik puncak dan tidak terkalahkan di bawah hukum surga, dan Ye Chen hanyalah Huang Di yang tidak lengkap yang belum selamat dari malapetaka, sulit untuk menghancurkannya. Kekalahan dan kematian adalah dua konsep. Membunuh. Kaisar Iblis Surgawi datang ke sini dengan rambut acak-acakan, menahan amarah dua zaman, dan meletus dalam sekejap. Iblis sayang berguling, setiap helainya, dimaksudkan untuk dihancurkan. Tentu saja, setelah satu bencana, akan ada bencana lainnya. Itu adalah malapetaka Ye Chen, hukuman dewa yang menghancurkan langit dan bumi terhadap Huang Di, telah datang, dan iblis surgawi dihitung sebagai satu, tidak peduli Huang Di atau Tianjing, mereka semua menanggapi malapetaka itu secara pasif. Oleh karena itu, konon akan terjadi pergerakan besar dalam Ekaristi melintasi bencana. Kali ini dia yang paling mendominasi, menyeret seluruh area untuk menemaninya melewati kesengsaraan. Ledakan. Kaisar Iblis Surgawi menutupi seluruh alam semesta dengan satu telapak tangan. Ledakan. Ye Chen naik ke langit, menusuk cetakan telapak tangan dengan pukulan selamanya, bahkan jika itu adalah Kaisar Iblis Surgawi, dia terhuyung-huyung untuk beberapa saat, seteguk darah menyembur keluar, dan darah yang mengalir ke bawah berubah menjadi gelap gulita. Ocean. Devor. Ini adalah kekuatan Huang Di. Setetes darah Kaisar Huang akan menghancurkan dunia. Aku tidak akan pernah mati. Ye Chen menyerang ketiadaan, dan sinar keabadian menghancurkan iblis surgawi Huang Di sejauh 80.000 mil. Saat terbang terbalik, tubuh iblis itu retak berulang kali, dan keabadian menyerbu tubuh iblis surgawi, langsung menyerang akarnya. Memotong umur 80.000 tahunnya. Kamu, sial. Kaisar iblis surgawi Huo memperbaiki tubuhnya, dan cahaya ajaib mekar, memotong keabadian di tubuhnya, dan juga membalikkan waktu.
80.000 tahun yang dipotong kembali seketika kembali, tetapi darah di tubuhnya mulut selalu mengalir. Itu karena Qixia telah terluka parah, sangat disayangkan, dan itu selalu serangan balik, dan Ye Chen menyerang, jadi pertumpahan darah satu demi satu. Inilah mengapa Ye Chen adalah orang pertama yang membersihkannya. Kaisar yang sunyi dengan penyesalan bukan lagi kaisar yang sunyi, karena luka yang diderita oleh 7 roh jahat, dia tidak akan pernah pulih. Puncak Kaisar. Aku akan membunuhmu. Iblis surgawi Huangdi menopang penglihatan dan membentuk alam iblis kehancuran. Petir menyambar dan bergemuruh di dalamnya, dan 7 matahari dipentaskan, mirip dengan iblis langit yang bergegas menuju 7 roh jahat. Itu dapat membelah dunia. Ayo. Ye Chen menopang alam abadi-abadi, ilusi segala sesuatu, pegunungan, tumbuh-tumbuhan, dan sungai Xiongjiang di Dacuan semuanya diwarnai dengan kecemerlangan abadi, dan suara Tao abadi membangkitkan kehendak semua roh, terukir itu menjadi Tao, dan mengubah keabadian menjadi ekstrim. Ledakan. 2 dunia besar bertabrakan, meledakkan cahaya malapetaka. Ledakan. The Holy Physics mendominasi alam semesta, menopang Eternal Immortal Realm, menabrak Demon Realm of Destruction secara tiba-tiba, membawa kekuatan malapetaka, dan menghancurkan visi pada iblis berkeping-keping karena alasan ini, visinya juga mengalami hancur, lampu-lampu iblis yang telah ditempa dan ditempa satu demi satu, memotong dia dan negeri dongeng abadinya untuk dilubangi. Pengorbanan kepada dewa dengan darahmu. Kaisar surga dan kaisar iblis datang untuk membunuhnya, dan dia datang dari Yu Huangdi. Dia memotong dada Ye Chen dengan telapak tangannya, mengambil sepotong tulang suci, dan mengubahnya menjadi abu terbang di telapak tangannya, dan niat membunuh menyerbu Ye Chen fisik berubah menjadi 3 jalur, satu memotong lautan dewa, satu memotong fondasi, dan yang lainnya mengenai tubuh asli. Pukulan ini hampir dibongkar tubuh Kaisar Ye Chen. Merusak. Dengan mendengus dingin, Ye Chen menggunakan darahnya untuk melawan batas, menghancurkan niat membunuh selamanya, dan juga membalikkan aturan fondasi yang rusak, lautan dewa yang meledak, dan tubuh asli yang terluka semuanya pulih dalam sekejap. Pada saat yang sama, keabadian dipotong dari tubuhnya. Keabadian menjadi pedang abadi, yang menyerang Kaisar Setan terbang untuk kedua kalinya. Ah! Kaisar Iblis Surgawi kembali dalam sekejap, menyapu lautan darah iblis, dan menelan Ye Chen. Membuka. Segera setelah Ye Chen meminum dentang, Tir Mohai melompat keluar, tetapi menabrak tombak hitam secara langsung, dikunci oleh kekuatan surga, dan dipaku menjadi ketiadaan oleh tombak itu. Mati. Tianmo Huangdi menekan telapak tangannya, dan telapak tangannya membentuk pusaran, dan menara sihir hitam terbang keluar dari pusaran, menutupi Ye Chen di dalamnya, berniat untuk menyempurnakan Ye Chen. Ledakan. Ye Chen mendominasi, meledakkan menara sihir dengan satu pukulan, seberkas cahaya abadi, membentang ribuan mil, hampir menghancurkan Kaisar Iblis Surgawi. Sebelum dia bisa diam, lautan abadi makhluk surgawi berguling masuk dan menelan mereka dengan paksa. Sebuah kuali ilahi, terbakar dengan api dan guntur yang mengamuk, juga ingin memurnikan Kaisar Iblis Surgawi Huang. Sayangnya, dia tidak bisa menjebak Kaisar Iblis Langit. Sama seperti tripod ilahi terbentuk, itu terbelah dengan telapak tangan, dan ki pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya terpotong. Itu juga ditempa ribuan kali, dan setiap helai menyatu dengan kekuatan surga. Engah! Engah! Darah Ye Chen tumpah ke lautan dewa dan hampir menghancurkan roh primordialnya. Membunuh. Kaisar Desolate Iblis Surgawi meraung dengan marah, menyapu ke arah roh jahat. Perang. Ye Chen memadamkan energi pedang hitam, menahan guntur Kaisar, dan menyerang langit berkabut. Ledakan. 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 Pertempuran epik kelas Huangdi, eskalasi instan. Satu sisi Kaisar Desolate tubuh suci. Kaisar Iblis Surgawi. Seorang pemula. Sebuah puncak. Mereka semua bermandikan guntur dan kilat, dan langit serta bumi retak setiap kali mereka mengenai, ada lingkaran cahaya hitam yang menyebar, seperti tangan yang menghancurkan dunia, menyapu dunia yang redup. Engah! Engah! Wilayah Iblis Surgawi ditabrak oleh bibit besar. Ada bencana guntur di depan Kaisar yang sunyi, dan akibat kehancuran di masa depan. Potongan dan potongan berubah menjadi abu terbang, bahkan cara Kaisar untuk Iblis Surgawi tidak terkecuali. Mereka semua melarikan diri karena malu dan menerobos ke langit melalui celah-celah penghalang. Awalnya adalah markasnya sendiri, tetapi sekarang tampaknya surga lebih aman. Ledakan, ledakan, ledakan. Wilayah Iblis Surgawi sedang berperang, dan surga juga berperang. Setan Surgawi,
setan jahat, dan setan suci terus mengalir masuk. Setiap celah diserang oleh setan luar angkasa. Namun, dibandingkan dengan dua domain lainnya, ada jauh lebih sedikit setan di domain setan surgawi. Lebih dari setengah dari mereka telah menderita akibatnya Jie hancur menjadi abu. Nasib surga, keagungan bertahan selamanya. Para biarawan surga meraung, semangat juang mereka membara seperti api, komandan rakyat jelata kembali, dan harapan menyala kembali. Gemuruh terdengar seperti lonceng kematian. Ada gelombang perang, guntur, dan lolongan dewa, terjalin menjadi lonceng kematian, tapi saya tidak tahu apakah itu berdering untuk orang biasa atau untuk negeri asing. Perang itu brutal. Sejauh mata memandang, surga, dunia bawah, Xuan Huang, Great Chu, benua Nether, Wanyu, dan langit berbintang. Semuanya memiliki perang berdarah, raungan, ratapan, dan raungan, bergema di seluruh penjuru alam semesta, dan hujan darah seperti hujan cahaya mengguyur dunia. Setan-setan pedalaman dikuburkan satu per satu. Hal yang sama berlaku untuk para penggarap surga, yang jatuh sepotong demi sepotong dalam genangan darah. Buka, buka untukku. Teriak Etienne Mo Huangdi dengan keras, dan dengan paksa menabrak penghalang. Namun, Qixia terpaku dan gagal meledak. Ada juga generasi iblis suci, yang juga sangat gelisah, mereka menyerang segel berulang kali, ingin membuka segel, wajah ganas mereka sudah terdistorsi, dan mereka benar-benar ingin membunuh mereka. Lihatlah tubuh suci kecil itu, apa bedanya kok malah melanggar kurungan lagi dan lagi? Kemana harus pergi? Semua kaisar yang menjaga segel telah mewarisi Zhou Yuan dengan darah, dan mereka menekan dengan kuat. Mati. Setan jahat semu muncul dari ketiadaan, dengan pedang yang membentang jutaan mil. Itu adalah segel kuno yang dipotong. Permaisuri datang dalam sekejap, menghapus cahaya pedang dengan telapak tangan, dan bahkan monster semu itu terlempar ke samping sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, dia dibunuh oleh permaisuri dengan satu jari. Berkati tombak. Kata-kata datang dari Zizaitian. Kunci dari pertempuran ini adalah bahwa iblis surgawi akan menyerang 7 iblis. Tombak pertempuran abadi Ye Chen tidak akan bertahan lama. Begitu 7 iblis turun, penghalang akan menghilang. Dao surga dapat langsung campur tangan di dunia. Pada saat itu, akan sulit bagi Ye Chen untuk membalikkan dunia. Mengapa Anda membutuhkan dia untuk mengatakan bahwa permaisuri, yang mulia dewa, orang percaya, dan Di Huang juga telah melewati kehampaan dan memasuki puncak halus? Di seluruh surga, kecuali Ye Chen, hanya mereka berempat yang mengembangkan keabadian. Meskipun Yu Di Huang lemah, dia juga berkualitas, yang terpenting keduanya adalah orang suci kuno. Ekaristi kudus itu mulia. Ye Chen menentang langit dan memproklamasikan Kaisar Huang, dan mereka, yang sama-sama orang suci, berubah menjadi nirvana. Puncak Kaisar Kuasi Huang adalah keberuntungan mereka. Mereka berempat berkorban untuk keabadian bersama, dan secara paksa memberkati tombak abadi. Dalam pertempuran ini, rakyat jelata bisa membalikkan keadaan. Selama Kaisar Iblis Surgawi dibantai sebelum 7 roh jahat datang ke dunia ini, akan ada kesempatan untuk melawan surga. Anda harus tahu bahwa generasi Iblis Suci masih dalam segel, jadi mudah untuk hancurkan dia. Dengan cara ini, hanya tersisa satu Mo Huangdi. Inilah kebenaran dari apa yang disebut penghancuran satu per satu. Tentu saja, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Belum lagi apakah mereka bisa memegang tombak perang abadi, mari kita bicara tentang Ye Chen dan apakah dia bisa membunuh Kaisar Tu Huang. Itu masih kalimat yang sama, kekalahan dan kehancuran adalah dua konsep. Waktu, yang mereka butuhkan adalah waktu. Di wilayah iblis surgawi, tidak ada lagi satu iblis surgawi. Kecuali yang terkubur, mereka semua menyerbu surga. Kesengsaraan surgawi oleh Kaisar Huang baik untuknya. Para biksu surga mencoba yang terbaik, tetapi mereka tidak dapat membunuh iblis-iblis itu dalam satu wilayah. Sebuah malapetaka, merenggut mereka semua. Mengaum, mengaum. Saya tidak melihat iblis surgawi, atau Ye Chen dan iblis surgawi Huangdi. Keduanya mengubah wujud mereka. Naga abadi dan naga iblis hitam bertempur di puncak langit Dautai. Tidak sulit untuk melihat bahwa Ye Chen lebih unggul. Benar bahwa Huangdi tingkat pertama benar, tetapi dia adalah tubuh suci, dan memang benar dia berasal dari surga yang sama, tetapi garis tubuh suci dan garis iblis suci juga merupakan keturunan. Bukan di sini, itu Qixia. Sayang sekali Qixia disegel. Kaisar iblis surgawi masih diserang, dan dia, yang sempurna, terpana oleh kekurangannya. Dia bukan lawan Ye Chen.
Jika ada cukup waktu, tubuh suci tingkat pertama dapat memakannya menjadi abu. Keabadian dan darah suksesi tidak sama hanya untuk menonton. Ah! Kaisar Iblis Surgawi meraung dengan sangat marah. Dia berada di puncak alam Kaisar Huangdi, tetapi dia tidak bisa mengalahkan Ye Chen, yang berada di level awal. Hal yang konyol adalah bahwa lawan belum melewati malapetaka. Melolong keras, tidak ada gunanya. Ye Chen mendominasi dunia, dan bentuk naga abadi dan abadi tumbuh semakin besar saat dia bertarung. Itu adalah jalannya, dan itu juga keinginan dan obsesinya. Itu di atas iblis, dan itu mengabaikan kekuatan surga setiap saat. Momen. Engah. Kaisar Iblis Surgawi berdarah lagi, setengah dari tubuh naga dipenggal oleh Ye Chen, dan gelombang keabadian terlibat dalam tubuhnya, mencegah tubuh iblisnya membentuk kembali, dan mengunci roh primordial. Aku tidak bisa menghancurkanku. Kaisar Tianmo Huang mendesis seperti guntur, diberkati oleh kekuatan surga, menghapus keabadian, dan secara paksa membentuknya kembali. Mata naga besar memotong serangkaian lampu ajaib yang merusak. Ye Chen tetap diam, dengan paksa memisahkan kekuatan surga. Ketergantungan Kaisar Setan Langit bukanlah Dao, tetapi berkah dari Dao surga. Keabadiannya, yang rusak adalah sumbernya. Kekuatan surga dipisahkan, dan paksaan Kaisar Iblis Surgawi tiba-tiba anjlok. Seperti yang dikatakan Ye Chen, ketergantungannya adalah pada dewa. Setelah dipotong dari surga oleh Ye Chen, tubuh iblis yang baru saja dibentuk kembali runtuh beberapa inci demi inci, dan tulangnya meledak. Manusia juga dewa.